Kita sudah pelajari di bab 5 yang terakhir, itu sampai momen dan pusat massa dari luas daerah. Dan luas daerah ini materi terakhir untuk kuis 3. Berarti dimulai dari volume sampai materi bab 6 ini nanti itu akan masuk ke kuis 4. Kuis 3 dan kuis 4 itu adalah materi untuk nanti di UAS. Jadi kita tidak mulai lagi dari awal ya, dari bab 0, tidak. Tapi kita mulai dari materi-materi yang dikuiskan di kuis 3 dan kuis 4, itu yang akan menjadi materi di UAS. Di week ke-16 nanti. Bab 6 ini adalah materi khusus fungsi transenden. Di situ nanti kita akan pelajari integralnya, kita akan mempelajari turunannya juga, bagaimana grafiknya juga. Jadi semua yang dipelajari di bab-bab sebelumnya, itu kita pakai untuk fungsi transenden sendiri. Nah, untuk hari ini kita akan pelajarinya logaritma natural dan fungsi inverse serta turunannya. Jadi, fungsi logaritma natural itu di situ kita akan tentukan turunan dari fungsi logaritma natural dan varian-variannya. Artinya ada modifikasi dalam variabelnya. Terus menentukan integralnya, integral tak tentu ya, dari 1/u itu. Karena 1/u sendiri di materi yang sebelumnya kita belum definisikan kalau 1/u itu seperti apa. Lalu menurunkan fungsi secara logaritmik. Nanti kita pelajari apa maksudnya menurunkan fungsinya secara logaritmik. Yang kedua, untuk materi yang lanjutnya adalah menentukan inverse. Apakah semua fungsi bisa diinverskan? Semua fungsi bisa diinverskan? Bisa. Tua nih, yang angguk-angguk. Bisa ya, Dek? Tadi angguk-angguk. Semua fungsi bisa diinverskan, adik-adik? Ayo, nggak apa-apa salah. Enggak, Bu. Dan beri alasannya. Bisa. Sepertinya Marpahala punya jawaban. Ada jawabannya Marpahala? Semua fungsi bisa diinverskan. Jadi, Bu, saya kurang tahu. Kurang tahu. Jawabannya ini banget ya. Mudah menyerah. Yang lain? Ini pelajaran SMA loh. Fungsi itu tidak semua bisa diinverskan. Kamu kan udah belajar waktu SMA. Tidak semua bisa diinverskan ya. Hanya fungsi yang satu-satu pada yang bisa diinverskan. Oke, saya lanjut. Pertama dulu, untuk fungsi logaritma natural atau kita kenal dengan LN tulisannya. Len. Nah ini dia, coba ada missing link di dalam urutan 5 urutan turunan ini. Ketika kita menurunkan X pangkat 3/3, maka gimana turunan itu? Pangkat dijadikan pengali, pangkat kurang 1. Jadinya 3/3-nya habis ya. Jadi sisanya X kuadrat. Oke, karena pangkatnya turun 1. Namanya juga turunan ya. Bagaimana dengan X kuadrat per 2? Diturunkan. Maka pangkat jadi pengali, jadi 2X per 2. X pangkat 1. Bagaimana dengan X? X diturunkan, hasilnya berapa? Enggak ada, Bu. 0. 0. X diturunkan hasilnya berapa? 1. 1. Yang 0 itu apa? Yang diturunkan 0. Itu konstanta ya.
Iya, ini hasilnya 1. Karena X pangkat 0 itu juga emang 1 ya. Nah, kita loncat dulu. Bagian yang missing ini kita lewat dulu. Kalau min X pangkat min 1. Berarti pangkatnya jadi pengali, jadi min 1 plus 1 ya. X pangkatnya berkurang. Min 1 jadinya minus 2. Nah, saya mau tanya. Fungsi apakah ketika diturunkan hasilnya X pangkat min 1? Kalau kita mau mencari turunan dari fungsi ini kan pangkat, oke, jadi pengali, pangkat berkurang 1 dapat ya. Tapi kalau kita mau dapatkan fungsi yang di dalam ini, dari fungsi yang hasil diturunkan diapain? Diintegralkan kan? X pangkat 1 diintegralkan jadi X pangkat 2 per 2. Nah coba. Ini fungsinya bentuknya seperti apa? Kalau diturunkan pangkatnya X min 1. Kalau pakai 2x per teorinya x integral, kuadrat. gimana? 2x per x kuadrat. Ini pakai teorinya integral ya. Coba. Kalau diintegralkan harusnya X pangkat bertambah 1. Dibagi dengan pangkat ditambah 1. Hasilnya apa? X pangkat 0 per 0. Bolehkah penyebutnya 0? Bolehkah penyebut itu 0? Alex, Mario? Iya, Bu. Boleh? Ini nggak boleh, Bu. Boleh. Sepertinya nggak boleh, Bu. Kayaknya atau benar-benar. Saya lihat kamu melakukan aktivitas lain. Boleh atau tidak penyebut itu 0? Kok kayaknya lagi? Nggak yakin saya, Bu. Kamu udah ini udah week berapa? Kamu nggak yakin penyebut itu nggak boleh 0? Wah, gimana kamu menghadapi UTS adik-adik? Ini boleh, Noni. NIM 25. Penyebutnya 0. Tidak boleh, Bu. Apa? Jangan ditutup suaranya. Tidak boleh, Bu. Nggak boleh. Kan udah dari awal, waktu mencari daerah asal juga kita katakan penyebut itu tidak boleh 0. Di bawah tanda kar tidak boleh negatif, karena semesta pembicaraan kita adalah bilangan real. Nah, makanya ini fungsi seperti apakah dia ketika diturunkan hasilnya X pangkat min 1. Nah, hal ini yang membawa kita kepada pengertian. Lihatlah ini. Ada definisi. Didefinisikan dengan simbol lnx. Definisi titik 2 sama dengan ini artinya definisi ya. Ini ada pembagi. Perhatikan baik-baik. Ini pembagi. Ini teorema dasar kalkulus 2 ya. Kalau kalian ingat, ini TDK 2. Nah, perhatikan 1/T itu grafiknya seperti ini. Dia tidak mengenai sumbu Y, dia juga tidak mengenai sumbu X. Oke, dia tidak mengenai sumbu X, dia tidak mengenai sumbu Y. Asimptotnya di sini. Oke, nilai ln X, inilah yang dibaca ln itu adalah logaritma natural. Logaritma natural dari X, atau disingkat dengan ln X, itu menyatakan luas daerah di bawah kurva Y. Y yang apa? Y1/T. Dengan T-nya di antara 1 sampai X. Oleh karena itu, ln X itu akan bernilai kurang dari 0 jika 0 sampai 1.
dia akan bernilai 0 jika X-nya adalah 1. Ya pasti ya. Kalau berimpit X dengan 1 itu kan berarti tidak ada luasan di bawah daerah itu kan, di bawah kurva. Dan dia akan bernilai 0, lebih dari 0 jika X-nya lebih dari 1. Lebih dari 0. Ini cuma definisi. Nah, jadi yang tadi adik-adik, yang tadi itu berarti ini apa fungsinya? Ini adalah fungsinya logaritma natural X. Ya, logaritma natural X. Fungsi khusus. Fungsi yang didefinisikan secara khusus karena ketika dia mengikuti aturan integral, dia akan menghasilkan penyebut 0. Anti turunannya adalah memiliki penyebut 0 ketika kita mengikuti aturan turunan. Aturan anti turunan. Makanya didefinisikan secara khusus fungsi apakah yang ketika diturunkan hasilnya X pangkat min 1 itu fungsi ln X. Oke, kita lanjutkan. Nah, turunan dari ln X disimpulkan kembali bahwa turunannya adalah 1 per X. Ingat ya, turunan ln X adalah 1 per X. Perhatikan contoh ini. Perhatikan baik-baik, karena ini juga yang harus kalian kumpulkan, kan? Seperti biasa. Tentukan turunan dari ln X kuadrat. Gimana caranya? Berarti pakai aturan. Pakai aturan apa? Bobby Willy. Pakai aturan apa ini? Ini kan yang kita miliki ln X. Ini X kuadrat. Sama kayak gini. Cos X turunannya apa? Turunan cos X apa? Bobby Willy. Bobby ini melakukan aktivitas lain ya? Nggak dengar saya. Turunan cos apa, Bobby? Loh, Bobby, Saya dengar? Kamu tahu Yuk. turunan cos? minus sinus, Bu. Minus. Kenapa dari tadi nggak dijawab, Bobby? Saya mau nanya. Turunan. Sekarang turunan dari cos X kuadrat. Apa, Bobby? Kalian masih ingat? Ini diubah. Tidak X lagi, tapi X kuadrat. Gimana cara menurunkannya? Hmm. Oh, ini gimana? Dino ini siapa ini Dino? Mana wajahnya? Dino, NIM 01. Apa jawabannya, Dek? Cos X kuadrat ini diturunkan? Jadi d d d per dx Gimana?
Coba ulangi. Menjadi D menjadi min sin 2x men. Min sin. Min sin 2x. Betul itu ya, Alex Mario. Min sin 2x. Waduh, Rebecca. Iya, Bu. Salah, Bu. Benar Menurut tadi. saya. Harusnya apa? Harusnya min sin X kuadrat kali 2X. Min sin X kuadrat dikali 2X. Apa tahapannya? Turunkan dulu cosnya, Turunkan dulu cos. baru turunkan Baru X ini kuadratnya. Ini namanya pakai aturan Diferensial. siapa tadi yang jawab? Aturan apa? Diferensial. Iya, ini emang turunan. Memang aturan diferensial, Teh. Tapi namanya apa? Siapa tadi yang jawab? Angkat tangan dulu. Kamu mau Marpala. ngelawak pagi-pagi. Marpala, iya betul. Marpala, ini turunan diferensial. Kita bicara diferensial. Tapi ada nama Apa, Bu? aturan Substitusi maksudnya, Bu. khususnya. Gimana? Substitusi maksudnya, Bu. Aturan substitusi. Ya, Bu. Ini namanya aturan. Kalau di substitusi itu untuk yang integral tertentu ya. Aturan dan masih ingat? Kalian masih ingat ini aturan rantai namanya? Emang ini diferensial ya, tapi nama khususnya aturan rantai. Berlaku juga untuk fungsi transenden. Jadi diturunkan dulu len-nya. Kalau len itu diturunkan jadi apa? 1 per. Oke? X kuadratnya tetap. Baru kita turunkan X kuadratnya. Jadi apa? 2X. Makanya dapatnya 2X per X kuadrat. Baru kita sederhanakan jadi 2 per X. Gitu. Paham? Kalian paham? Paham, Bu. Paham, Bu. Ya. Nah, gimana dengan ini? Len mutlak X. Turunan len mutlak X. Ada yang bisa jawab? Silahkan. Ayo. Len mutlak X. Ada yang bisa jawab? X pangkat minus 1, Bu. X pangkat minus 1. X pangkat minus 1. Iya, Bu. Kenapa begitu? Sebentar ya, Bu. Sorry, saya nggak dengar. Gimana? Halo? Kurang tahu aku alasannya, Bu. Kurang ngerti menjabarkannya, Bu. Oke. Jadi perhatikan baik-baik ya. Mutlak X itu kan didefinisikan begini ya. Mutlak. Sorry. Mutlak X itu ada 3 nilainya. Ya. Mutlak X. Dia akan bernilai
X sendiri ketika X-nya adalah positif, betul? Dia akan bernilai 0 ketika X itu hasilnya 0. Dan dia akan bernilai minus X ketika X-nya negatif. Benar ya? Ketika dia negatif, misalnya minus 2. Maka sebenarnya minus 2 tuh kalau dimutlakan jadi apa? Min 2 masuk ke golongan yang ini kan? Makanya kalau bilangan dimutlakan, hasilnya pasti positif. Jadi ada 3 ini. Nah, bolehkah dia bernilai 0? Kalau dia bernilai 0, turunan dari ln itu kan 1/x. Ya. Iya kan? Turunan ln x itu 1/x. Kan tidak boleh. Ya, adik-adik. Nggak boleh ya. Tidak boleh. Berarti syaratnya turunan ini bisa kita cari syaratnya X tidak boleh sama dengan 0. Nah, untuk kasus X lebih dari 0, maka ln X-nya, ln mutlak X itu sama dengan apa? Ln X. Ya, teman-teman. Kalau X-nya lebih dari 0, maka ln mutlak X itu sama dengan ln X. Ya. Itu masuk ke definisi yang pertama. Maka turunannya d dx untuk kasus ini, d dx dari ln mutlak X, hasilnya adalah 1/x. Oke? Untuk kasus yang kedua. Kasusnya apa? Kalau X-nya kurang dari 0, maka ln mutlak X itu akan bernilai ln